welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore dutak dung. Kita 11 menit setelah penutupan market juga hari ini. Market ya, yang mana ini angkanya sebenarnya tidak real ya Zaya? Sebenarnya lebih mellow lagi sih. Lebih merah Hari lagi. ke-6 untuk market kita harus mengalami koreksi gitu ya. Hari ini ditutup juga di angka 6.000. 91,39 atau minus 0,64%. Itu dia. Beneran begini nih, set, kasihan deh lu. Parah banget. Apakah kesian atau mungkin kita sebenarnya bisa melihat peluang atau mungkin kita pelajarin lah ya dari sentimen-sentimen yang juga tadi sempat kita sampaikan juga di layar buat detikers ya. Bersama dengan Kananda, welcome back dari Mega Capital Securitas. Terima kasih. Kembali, Iya, Terima kasih. hari ini cukup berbunga-bunga ya Kananda ya. Iya bajunya ya. Supaya marketnya juga hijau ya, semoga Semoga ya. berbunga-bunga terus, Semoga semoga. hari ini boleh merah tapi nextnya semoga bisa kembali hijau. Semoga hijau, kembali semoga. hijau juga. Ada hijaunya juga kan, pas Benar. ya kan? Iya ada hijau juga. Jadi ini anggap aja lagi bunga merah dulu sebelum Ya. nantinya berbuah hijau ya. Betul, setuju. Karena Anda mungkin juga kita mau bahas soal sentimen-sentimen dulu lah ya gitu yang kayaknya memang terbesar pengaruhnya adalah dari mundurnya Gubernur BI yang sebetulnya sudah cukup lama juga menjabat dari 2019 kalau nggak salah ya, dan cukup tiba-tiba gitu. Ada apa yang mungkin kita bisa bahas? Ya mungkin kita lihat market sih saat ini masih menantikan siapa penggantinya ya kan. Untuk saat ini kan sementara adalah Ibu Destri, tapi market juga ngelihat sebelumnya Gubernur BI ini sudah digantikan tapi masih pejabat sementara, dan apakah kebijakan-kebijakannya tersebut masih berlaku ya kan, atau ada perubahan kebijakan. Nah market ini kan tidak suka dengan ketidakpastian. Nah itu yang membuat market juga agak bergejolak sebenarnya. Jadi mereka juga masih mempertanyakan gimana nih keputusan selanjutnya, siapa yang penggantinya, kemudian aturan-aturan apa yang masih berlaku atau ada yang dihapuskan kah, itu nah yang memicu market juga agak tanda tanya sih kayak gitu. Tapi juga dilihat dari kebijakan yang BI juga terkait BI, ada kemarin kan hedging swap untuk investor asing juga masuk ya, agar bisa rupiah kita membaik. Nah itu juga terkait sentimen yang ada, supaya rupiahnya ini nggak jebol terus nih lebih dari sekarang sempat terakhir 18.100, jangan sampai lebih dari itu ya kan anjloknya. Jadi mungkin selain memperhatikan itu juga memperhatikan juga kebijakan BI-nya sendiri sih, market lihat apakah bisa menarik investor asing untuk masuk ke bonds gitu. Kalau misalnya bondsnya balik, oke rupiahnya kita stabil, investor asing bisa ada potensi masuk, IHSG juga potensinya membaik kayak gitu kurang lebih. Kalau di sepak bola tuh ada rumor transfer pemain, Mbak. Kalau di Bank BI juga di Bank BI di BI juga ini, apakah ada nama rumor-rumor yang menjadi gubernur selanjutnya, Mbak? Katanya kan nama Pak Purbaya tuh santer diberitakan. Ya. Oke, memang ada dari berbagai sumber ya. Memang market mulai melihat siapa sih penggantinya. Otomatis kan saat ini yang menjabat BI dong, yang menjadi potensinya saingannya Ibu Destri. Kemudian juga ada dari luar sendiri, Kemenkeu ya kan. Itu juga menjadi perhatian nih. Tapi mungkin market lebih fokus ke siapa penggantinya. Kalau misalnya sampai Kemenkeu yang diganti juga, siapa yang mengisi posisinya, itu itu dia. juga kan. Emang rumor sih memang perlu kita waspadai juga nih, jangan sampai ditelan mentah-mentah nih. Kita mesti lihat faktanya aja. Oke, faktanya IHSG masih melemah, kemudian rupiah kita juga masih terjerembab juga ya kan. Nah, apakah kebijakan BI kemarin juga selain hedging swap juga ada KLM kebijakan. Jadi bank-bank ini kan sebenarnya ada aturan kayak wajib menyetor ke BI dana simpanan gitu. Jadi ketika bank run atau likuiditas mereka kesulitan, jadi mereka bisa narik uang dari BI itu. Nah, ini tuh dapat diskon nih dari BI kalau misalnya mereka mau mengurangi portofolio SBN-nya mereka. Jadi harapannya ini
akan mempengaruhi equity adalah ketika bank harus menyetor, katakanlah dana harus disimpan di BI misalkan 1 triliun, tapi ternyata dapat diskon karena ada perubahan portofolio supaya gak banyak menaruh di SBN, karena kan SBN cukup aman ya. Nah, harapannya itu supaya terjadi mereka bank-bank ini menyalurkan kredit nih ke masyarakat, karena kan perekonomian juga lagi struggle ya. Nah, kalau misalnya banyak kredit yang disalurkan ke masyarakat, otomatis eh, usaha akan tumbuh ya kan. Dari penyaluran kredit itu bisa juga masyarakat mengajukan KPR atau buka usaha, ekonomi bertumbuh, Ekonomi bergerak, membaik. Nah, harapannya tuh seperti itu. Kalau misalnya kejadian kayak gitu, IHSG juga potensinya akan kembali hijau kayak gitu. Jadi memang untuk terkait rumor, memang tidak dipungkiri pasti ada, cuman mungkin kita juga harus melihat satu sisi yang lain adalah data-data seperti kebijakan itu apakah seberapa besar sih pengaruhnya, Iya. apakah eh, apa namanya, memang bank ini akan mengurangi portofolio SBN mereka, sehingga otomatis yang kalau misalnya ternyata mereka mengurangi itu, mereka dapat diskon, misalnya katakan harus 1T disimpan di BI, katakan setengahnya deh. Nah, otomatis setengahnya itu mereka bisa untuk muterin duitnya kan, muterin duitnya untuk misalnya kasih pinjaman kredit ke masyarakat, otomatis bergeraklah kayak ekonomi Kalau gitu. nggak salah juga sebetulnya BI juga udah mulai menarik juga nih pinjaman-pinjaman yang kemarin-kemarin diberikan ke bank-bank himbara juga gitu Nah, ya. iya. Itu juga sebetulnya juga jadi ini ya, kayak udah the honeymoon is over gitu ya. Iya. Mungkin bank-bank himbara juga dimintai apa ya, laporannya juga seberapa banyak nih si dana yang kemarin dipinjamkan gitu ya, udah terserap di masyarakat atau Iya. belum gitu, realisasinya juga seperti apa gitu. Dan ya kayaknya masih belum ini ya, belum greget banget gitu Iya, betul kayaknya ya, betul. walaupun Ekonomi kita juga PDB masih Pak Prabowo mintanya kisaran 8%, tapi ternyata masih di angka 5% kan. Jadi memang kita harus masih inilah cari cara, karena kan BI makanya kemarin nggak menaikkan suku bunga kan. Nah, karena BI punya instrumen lain juga itu. kurang banyak kayaknya jajan macanya kita nih ya. Eh, Kita kan sebagai masyarakat kelas menengah kan tulang Tulang punggung. punggung komedi, tulang punggung ekonomi. Tulang ekonomi, karena yang jajan overpriced matcha kita. Kita bener kena semuanya. Yang beli blind box kita, yang nonton konser banyak kan juga dari kelas menengah Iya. juga begitu Iya. ya. Mbak, ini kalau kita lihat IHSG juga kan sepertinya dalam 2 pekan terakhir asing udah mulai masuk nih Mbak. Walaupun mungkin masih selektif lah. Kayak misalnya hari ini itu asing itu udah masuk 11,3 triliun Eiza. Dan yang foreign tuh cuma 2 triliun. Berarti kan lebih Timpang ya lebih itu. ya maksudnya yang beli lebih banyak begitu Mbak. Apakah memang sekarang asing sudah mulai masuk atau ini hanya lagi musim laporan keuangan nih Mbak? Oke, oh ya, sekarang memang lagi musim laporan keuangan. Tapi di sisi lain, untuk asing ini sebenarnya kita lihat tuh ada transaksi nego dari emiten MAPI. Jadi memang kelihatannya asing beli, padahal ada kalau secara regulernya di sekundernya itu dia masih net sell kayak gitu. Terus juga asing salah satunya juga lihat dari, nah syukurnya rating S&P kemarin kan kita masih outlook stable juga nih. Nah, itu juga bisa potensi untuk semoga rupiahnya nggak sampai tembus melemah terus gitu Iya. kan, nggak terdepresiasi terus gitu. Harapannya ISG tetap balik lah gitu dalam waktu ya bisa hijau kembali lah, nggak merah Iya, terus kayak gitu. Kita berpegangan erat dan juga berharap banyak di setengah tahun terakhir, setengah tahun sisa ini nih di Iya. 2026 juga gitu, biar sampai akhir tahun raportnya juga baik lah gitu ya kan. Iya, benar. Kita belum mau bagi rapot juga ya. Anak sekolah dong. Udah lewat bagi Ya, rapotnya. kayak rumor juga terkait maksudnya bukan rumor sih, lebih ke info yang ada tapi skemanya belum dijelaskan oleh pemerintah secara detail, seperti Danantra Housing. Itu kan juga dari proyek-proyek BUMN terkait properti yang nggak keserap, nah mau di apa namanya dikerjakan oleh Danantara. Nah, itu juga market lagi menunggu itu tuh ya kan, sektor properti seperti apa. Nah, itu memang banyak kebijakan pemerintah yang cukup membuat tanda tanya di market juga yang mesti kita pantau sih gitu. Untuk Iya sih. kejelasannya itu ya kan. Betul ya, banyak simpang siuran, jangan sampai yang mengkonsumsi
kita atau masyarakat tuh justru rumor-rumor yang nggak jelas asalnya dari mana gitu. Jadi memang perlu apa ya, banyak yang perlu dikomunikasikan gitu ya, Iya, biar betul. bisa memberikan kepastian lah buat para investor juga gitu ya. Dan teman-teman aku Mbak, para investor retail ini Mbak, teman-teman lah, teman-teman segeng gitu Mbak. Banyak temanku yang pada akhirnya sekarang lagi takut masuk ke pasar Mbak. Karena memang kita tidak pasti banget kan ya. Hari 6.000, besok mungkin 5.000 turun lagi. Aduh, Tapi besok jangan. naik lagi 6.000 gitu Mbak. Pada akhirnya banyak teman-teman saya Mbak yang lagi parkir dulu nih. Parkir duitnya ke reksadana. Karena mereka dengan alasan, gue cari aman-aman dulu Resikonya deh. ya, Resikonya cari nggak resikonya ada. yang mungkin lebih Betul, Betul, betul. walaupun masih ya reksadana kan 5% lah per tahun gitu kan. Apakah memang sekarang ini Mbak di kondisi di pasar lagi lesu kah oleh para retail-retail dalam negeri atau justru ini adalah peluang nih, walaupun balik lagi orang bilang, wah lagi diskon. Kapan beresnya nih diskon nih? Ya kan diskon mulu gitu. Iya, iya. Oke, memang mungkin kayak retail sekarang mencari alternatif investment yang lebih aman ya. Kayak Ori 30 baru luncur juga kan. Itu juga yield-nya dapat sekitar 7% tuh untuk tenor yang 6 tahun. Dan diserap juga sekitar 40 T. Jadi cukup cukup tinggi juga penerbitannya. Nah, mungkin masyarakat lebih mencari instrumen yang lebih aman kayak gitu, lebih ke bonds, ori kan mereka bisa bisa invest ke ori. Nah, makanya contoh kayak ori 30 kemarin kan itu juga yield tertinggi selama 20 tahun ya, bisa 6,9 dan 7%, 6,9 kalau salah untuk tenor yang 3 tahun, yang 6 tahunnya 7%. Nah, jadi memang cari instrumen yang relatif lebih aman dan sedangkan bonds itu memang lebih lebih aman lah gitu kan gitu dibandingkan equity yang sekarang mungkin lebih ke diversifikasi sih. diversifikasi ya. Iya. Walaupun di satu sisi, ayo angkat tangan mana kemarin yang beli emasnya di 3,1. Sekarang lagi ngelus dada juga ya. Iya lagi. Ada yang maksudnya setiap instrumen ada resikonya masing-masing Betul. juga gitu. Makanya ya perlu apa tuh namanya, mencocokkan juga gitu dengan profilnya dan profil resikonya lah gitu, dengan masing-masing yang dipilih juga gitu. Banyak sih memang yang kayaknya juga cukup pivot ke reksadana juga gitu ya, untuk bisa cari yang lebih lebih kecil gitu resikonya, dan mungkin memberikan kenyamanan biar nggak tiap hari banget nih dagdikdornya gitu. Enggak tiap hari lihat yang minus, tiap hari minus gitu. Jangan sampai modal ke diskon juga Iya, ya. tapi matanya sampai minus gitu. Nih minus mulu nih gue lihat-lihat nih. Minus nambah lagi ya bener-bener Iya, bener. minusnya Iya, nambah. sama. Udah Nambah lagi. minus aja kacamata aja yang minusnya nambah ya udah bener-bener. Itu juga jangan sebenarnya kali ya. Sebenarnya. Jangan Mbak nih kalau sampai. misal kita IHSG juga, apakah memang ada potensi untuk rebound kembali Mbak? Atau walaupun memang ya masih di tengah tidak kepastian, karena khususnya kayak tadi Gubernur BI masih belum tahu siapa gitu. Tapi ketika retail sekarang ngelihat pasar dalam kondisi kayak gini Mbak, apakah masih wait and see dulu begitu Mbak? Atau lebih ya diversifikasi tadi yang seperti Mbak Nana bilang? Ya, mungkin lebih ke diversifikasi instrumennya atau misalnya kalau misalnya atau kalau enggak memang seperti yang Mbak Eiza bilang ke reksadana juga kan ada retail ke reksadana kalau nggak langsung ke orinya. Kemudian juga atau misalnya pilih sektor yang potensi kayak perbankan karena kan ada potensi kebijakan dari pemerintah yang mendukung KLM itu ya kan, kemungkinan kalau misalnya ada tambahan dana untuk mereka bisa putar angka itu jadi bisnis yang oke ya kan, bisa jadi nambah labanya perbankan juga, kurang lebih seperti itu sih gitu. Gitu. SBN menarik juga ya Mbak sebenarnya untuk dipelajari gitu ya. Yieldnya 7,3% ya Iya, kan, iya. orinya 7%. Kalau Itu dia. misalnya kita nggak mau trading di SBN, ambil orinya aja udah dapat kupon ya untuk angka yang aman lah. Kita kunci angka yang 7%. Lebih Kapan pasti lagi gitu ya, ya. betul. Tapi kalau misalnya gini, jenis-jenis, ya maksudnya investor seperti apa yang mungkin cocok untuk berinvestasi di SBN gitu. Kayak apa tuh orang profilnya mungkin? Oh, mungkin kayak tadi retail yang nggak mau pusing harus dengan kondisi sekarang ya kan, indeks ekonomi ya kan, masuk saham apa ya, ya udah buka reksadana aja deh Iya, di iya.
mereka taunya lihat, oke untung nggak nih kan, nggak perlu mikir harus saham mana, buka cek laporan keuangan, atau misalnya oke kalau misalnya nggak reksadana, pilih bonds aja deh ori, ya kan udah pasti dapat untung ya kan, tinggal pemerintah mengelolanya seperti apa ya kan, kurang Biarkan lebih kayak pemerintah gitu. mengolah. Iya, kita tinggal Jangan tahu balik ya kan. Iya. Pokoknya udah pasti pokoknya balik ya kan gitu. Karena dijamin pemerintah kalau untuk bonds gitu. Ya memang juga di satu sisi ya adalah yang sudah siap juga untuk bisa at least tahu lah ya si modalnya ini bisa apa ya, nggak akan dipakai-pakai dulu, nggak akan diganggu gugat sampai jangka waktu tertentu gitu, minimal Betul. 1 tahun lah ya gitu ya. Ya uang dingin lah. Iya. Itu the 3 real tahun. uang dingin itu. Iya. Karena uang dingin yang sekarang di pasar jadi uang panas kalau nggak salah. Karena udah minus Iya. terus. Keringet Merah, dingin, merah, udah jadi keringet dingin ya. Iya. Mbak terakhir nih Mbak, kita kan juga pasti masih menanti apa penunjukan gubernur BI kan Mbak. Itu kapan sih Mbak? Kira-kira belum ada ya waktunya? Kamu mau menyalonkan diri Nggak sebagai bisa. gubernur BU ya? BU butuh uang. Kita pantau kondisi market. Itu kan belum nih Mbak, tapi misalnya nanti ya next beberapa hari ke depan udah ditunjuk nih Mbak si A begitu kan misalnya menjadi gubernur BI. Apa yang harus retail perhatikan juga Mbak, dan bagaimana prediksi Mbak Nanda melihat kondisi pasar ketika nanti sudah ada seorang gubernur BI yang ditunjuk, yang mana ya pasti bakal berpengaruh besar dong untuk ekonomi Indonesia Mbak. Oke, yang mungkin akan diperhatikan market adalah apakah stance kebijakannya itu masih searah dengan sebelumnya atau enggak. Jadi maksudnya oke, ada potensi kemarin kan BI akan menaikkan kembali suku bunga, Suku bunga, sampai akhir tahun 25 basis lagi ya, kemungkinan 25 basis. Nah, apakah stance itu masih berlaku atau berubah nih? Karena kan yang pasar nanti juga nanti malam ada FOMC The Fed juga kan. Nah, itu juga yang akan menjadi market akan mantau apakah ada proyeksi perubahan dot plot dari The Fed-nya juga, perubahan proyeksi atau enggak, karena kan inflasinya juga mulai turun nih. Trump kan mulai oke ayo turunin suku bunga, udah mulai instruksi seperti itu. Tapi kan dari kebijakan Kevin Warsh The Fed-nya sendiri punya independensi juga kan, apakah perlu saat ini atau enggak. Tapi yang diharapin market kemungkinan harusnya bisa soft landing sih untuk di market itu. Jadi enggak crash tiba-tiba kayak gitu. Seharusnya market akan lihat yang pertama dari FOMC, hasil FOMC, kemudian kebijakan kedepannya berapa kali kenaikan suku bunga lagi, masih diperlukan atau tidak ya kan. Kemudian dari situ kita lihat dari hasil penunjukan gubernur BI dan kebijakannya, apakah BI Rate masih perlu menaikkan suku bunga 25 basis lagi atau tidak nih. Dan kita lihat rupiahnya, apakah rupiahnya terus tembus lebih 18.200 terus atau bisa balik setidaknya 17.500, itu sih struggle-nya. Iya. Kalau Struggle is real. rupiahnya oke, bondsnya oke, yieldnya kembali turun, oke, memang dalam jangka waktu dekat yieldnya akan naik sih, tapi dengan asing diharapkan masuk, rupiahnya membaik, bondsnya kembali yieldnya turun, otomatis akan masuk ke IHSG equity gitu. Pasarnya kembali hijau. Iya. Hijau royo-royo, amin. Amin kalau gitu. Makasih banyak Terima kasih kan banyak, Anda Mbak sudah Thank you. memberikan pencerahan Pencerahan. juga, dan mungkin juga bisa membuat detikers juga kayak lebih terbuka lah ya wawasannya juga, bahwa ya ini memang lagi dihadapi bersama juga ya challenge-nya, tapi bukan berarti juga detikers nggak bisa mencari peluang lah ya gitu. Tapi